Selamat sore anak-anak. Mari kita mulai ibadah sore hari ini. Anak-anak bangkit berdiri, kita pujikan jiwaku terbuka. Kita pujikan sungguh-sungguh ya. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Anak-anak, sekarang kita mau masuk dalam doa, sikap doa yang baik, matanya ditutup, tangannya dilipat, taruh di atas dada. Anak-anak, tirukan Tante Evi berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena sore hari ini kami semua bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami semua, urapi peralatan yang kami pakai dalam ibadah secara online. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami semua. Tuhan Yesus, ada kuasa kegelapan, yaitu iblis, yang senantiasa mengganggu jalannya ibadah sore hari ini lewat roh ngantuk, roh tidak dengar-dengaran, roh malas, roh tidak sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, kami panggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Anak-anak masih tetap berdiri ya. Sekarang kita pujikan pujian anak sekolah minggu. Pakai tepuk tangan ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sebentar. Anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Tante Evi mau masuk surga. Ada yang mau masuk surga? Banyak ya. Kalau anak-anak ingin masuk surga, anak-anak harus menjadi anak yang manis ya. Anak yang nurut sama kedua orang tua. Anak yang nurut sama Tuhan. Pasti anak-anak akan masuk surga ya. Ayo kita pujikan sekali lagi. Tepuk tangan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah, sekarang anak-anak tetap berdiri ya. Kita pujikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka,
Sekarang Tante Evi mau kasih pengumuman sama anak-anak. Anak-anak dengarkan yang baik ya. Pengumuman pertama, ibadah sekolah minggu onsite di gereja di Surabaya jam 9.15 pagi. Di Malang jam 10 pagi. Di Medan jam 10.15 pagi. Di Jakarta jam 16 sore atau jam 4 sore. Sebelumnya anak-anak harus mendaftar dulu di guru-guru sekolah atau kelas anak-anak masing-masing ya. Kemudian pengumuman yang kedua yaitu setiap kali anak-anak beribadah, anak-anak berpakaian yang rapi ya, yang sopan untuk beribadah. Anak yang besar, anak yang sudah bisa membaca dan menulis, anak-anak harus mempersiapkan Alkitab dan alat tulisnya ya. Kemudian pengumuman yang ketiga, ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas-tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa anak-anak lihat di Google Classroom dengan kode KZYIYNP. Anak-anak pasti sudah hafal ya kodenya ya. Pengumuman yang terakhir, anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja pada hari Minggu tidak boleh mengganggu ibadah. Apa saja yang bisa mengganggu ibadah? Anak-anak tidak boleh rame, tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh lari ke sana kemari ya. Apapun yang menyebabkan ibadahnya terganggu, anak-anak tidak boleh melakukannya. Anak-anak belajar untuk duduk manis. Anak-anak belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak mau melakukannya? Mau ya? Sekarang kita mulai akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak bangkit berdiri, kita pujikan Roh Kudus yang manis. Kita pujikan sungguh-sungguh ya. Anak-anak, matanya ditutup, kita masuk dalam doa. Turukan Tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai sepanjang puji-pujian. Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi kami semua agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami dapat mengerti firman-Mu, kami dapat yakin percaya akan firman-Mu, bahkan kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati juga Tante Evi yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak bisa duduk kembali ya.
Anak-anak, sore hari ini firman kita berjudul Mukjizat Tuhan. Di kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7. Ya. Di kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7 ini diceritakan ada seorang ibu janda. Ia mempunyai 2 anak. Ibu janda ini orang yang sangat baik, anak-anak ya. Ibu janda ini orang yang takut akan Tuhan. Sebelum suaminya meninggal, suaminya pun demikian, adalah orang yang takut akan Tuhan. Tante, orang yang takut akan Tuhan itu artinya apa? Orang yang takut akan Tuhan artinya orang yang takut untuk berbuat dosa. Hidupnya benar, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak, ibu janda ini hidupnya sangat miskin. Ya, ia mempunyai hutang yang banyak. Apalagi semenjak suaminya meninggal. Ia tidak bisa membayar hutangnya, melunasi hutangnya. Nah, dalam kesedihan ini ya, ibu janda ini terus ditagih oleh penagih hutang. Penagih hutangnya ini marah-marah ya pada ibu janda ini, karena ibu janda ini tidak bisa membayar atau melunasi hutangnya. Maka penagih hutang ini pun mengancam pada ibu janda ini. Kalau ibu ini tidak bisa membayar hutangnya, maka anaknya ya, 2 anaknya itu akan diambil dan dijadikan budak. Nah, siapa yang tahu arti budak? Budak itu adalah orang yang bekerja ya, tapi tidak dibayar, tidak mendapat gaji, tidak mendapat upah ya, bekerja terus-menerus, istirahatnya sebentar, tapi mereka tidak dibayar, tidak digaji. Ini adalah budak. Nah, mendengar ancaman dari penagih hutang ini, ibu janda ini sedih, anak-anak. Ia takut kalau anaknya jadi budak. Maka ia pun menemui Nabi Elisa. Kemudian ibu janda ini pun cerita sama Nabi Elisa. Dia menceritakan semua masalah yang ia hadapi. Dia miskin, suaminya sudah meninggal, ia punya hutang banyak, dan ia mendapat ancaman dari penagih hutang. Kalau ia tidak bisa membayar hutangnya, anaknya akan diambil dan dijadikan budak. Nah, setelah mendengarkan cerita ibu janda ini, Nabi Elisa pun berkata, kita baca di 2 Raja-Raja 4 ayat kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Kemudian ibu janda ini menjawab, 2 Raja-Raja 4 ayat selanjutnya ya, 2b. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi anak-anak, setelah mendengar cerita ibu janda ini, Nabi Elisa bertanya sama ibu janda ini, ibu, di rumah ibu punya barang apa? Ibu ini pun menjawab,
saya tidak punya barang apa-apa, Nabi Elisa. Yang saya punya hanyalah buli-buli berisi minyak. Nah, kemudian mendengar jawaban ibu janda ini, Nabi Elisa pun berkata, "Ya udah, kalau begitu ibu, sekarang ibu pulang ke rumah." Ya, lalu sesampai di rumah, ibu minta pada tetangga-tetangga ibu atau orang-orang di sekitar rumah ibu bejana yang kosong sebanyak-banyaknya. Jangan sedikit ya Bu, ibu minta kepada tetangga sebanyak-banyaknya. Nah, kalau sudah terkumpul ya bejana-bejana itu, lalu ibu bawa ke dalam rumah. Setelah itu ibu sama kedua anak ibu pun masuklah ke rumah, lalu tutuplah pintu. Setelah di dalam rumah, ibu mulailah ambil buli-buli yang berisi minyak. Ibu tuangkan ke dalam bejana sampai penuh. Penuh lalu suruh angkat, diangkat, disingkat. Penuh, angkat. Nah, mendengar perintah dari Nabi Elisa ini tanpa bertanya-tanya, tanpa bersungut-sungut, tanpa berbantah-bantah, ya, ibu ini langsung pergi dari rumah Nabi Elisa, pulang ke rumah. Ia kemudian menuruti apa yang diperintahkan Nabi Elisa ini. Ia pulang ke rumah, ia ke rumah tetangganya, minta bejana, ia kumpulkan bejana yang banyak. Kemudian setelah terkumpul banyak, dia masukkan ke dalam rumah. Kemudian ia pun masuk juga ke rumah bersama anaknya, kedua anaknya. Lalu ia tutup pintu, lalu dia ambil buli-buli minyak yang ia punya itu, lalu ia tuangkan ke dalam bejana. Dia tuangkan sampai penuh. Saat itu juga mukjizat Tuhan pun terjadi, anak-anak. Dia tuangkan bejana penuh, kemudian dia sisihkan. Kemudian anaknya mendekatkan lagi bejana satunya lagi, bejana kosong. Dia tuangkan lagi minyak dalam buli-buli itu, penuh lagi. Dia singkirkan lagi, anaknya mendekatkan lagi bejana kosong lainnya lagi. Dia tuangkan lagi sampai bejana yang terakhir. Dia berkata sama anaknya, "Nak, ayo cepat, mana bejana lagi, ini mau penuh ini." Anaknya menjawab, "Ibu, sudah tidak ada bejana yang kosong lagi, semuanya sudah penuh dengan minyak." Nah, saat itu juga anak-anak, buli-buli yang berisi minyak itu tadi berhenti mengalir. Nah, setelah melihat bejana yang dikumpulkan tadi sudah penuh dengan minyak, maka ibu janda ini pun pergi menemui Nabi Elisa kembali. "Nabi, di rumahku sekarang sudah banyak minyak. Bejana yang aku kumpulkan itu semua sudah terisi minyak semua. Dan sudah tidak ada bejana yang kosong. Sekarang Nabi, apa yang harus aku lakukan?" Nah, kemudian Nabi Elisa pun menjawab pertanyaan ibu ini. "Ibu, sekarang ibu pulang. Lalu ibu jual minyak-minyak dalam bejana itu. Lah, semuanya ibu jual. Nanti ibu akan mendapatkan uang yang banyak."
Nah, uang itu bisa ibu pakai untuk membayar hutang ibu. Kemudian sisanya bisa ibu pakai untuk keperluan ibu sehari-hari bersama anak ibu. Nah, anak-anak mendengar perkataan Nabi Elisa ini pun, ibu janda ini nurut. Ia kemudian pulang ke rumah. Ia jual semua minyak, dia mendapatkan upah, kemudian ia pun memberikan atau membayar hutang kepada penagih hutang itu. Hati ibu ini seneng ya anak-anak ya, hutangnya lunas, anaknya tidak jadi budak, dan dia mendapat bonus, yaitu ia mendapatkan sisa uang yang banyak. Nah, sisa ini bisa digunakan untuk keperluan ibu dan 2 anaknya. Ibu janda dan 2 anaknya ini tidak pernah kekurangan lagi, tidak pernah susah lagi hidupnya. Ya, sekarang anak-anak, setelah kita mendengar firman sore hari ini tentang ibu janda ini, anak-anak, kita belajar, kita meniru sikap dari ibu janda ini. Ada 2 sikap yang kita tiru dari ibu janda ini. Yang pertama, saat ibu janda ini menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, kesusahan, ya, ibu janda ini mencari Tuhan, datang kepada Tuhan lewat Nabi Elisa. Kemudian ia bercerita kepada Nabi Elisa apa yang ia hadapi, masalah apa yang ia hadapi. Dengan sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupinya. Nah, karena dia mempunyai keyakinan, rasa percaya kalau ia menceritakan semua masalahnya kepada Tuhan lewat Nabi Elisa, maka ia akan mendapatkan jalan keluar dari masalahnya. Dia akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Itu sikap yang harus kita tiru dari ibu ini. Nah, sikap yang kedua yaitu ibu ini taat dengar-dengaran. Waktu Nabi Elisa memerintahkan ibu ini menurutinya. Dia langsung menuruti, taat dengar-dengaran pada perintah Tuhan lewat Nabi Elisa. Anak-anak, sekarang pun kita harus meniru sikap dari ibu ini. Saat kita dalam kesusahan, kesedihan, kesulitan, masalah yang besar, masalah yang mustahil, contohnya sakit atau nilai yang jelek atau apapun ya anak-anak ya, kita mencari Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita ceritakan semua kepada Tuhan, kita curhat sama Tuhan. Sama artinya kita berdoa kepada Tuhan. Kita ceritakan semuanya dengan jujur, tidak ada yang disembunyikan. Kemudian kita pun harus taat dengar-dengaran akan perintah Tuhan, akan firman Tuhan, seperti ibu ini, ibu janda ini taat dengar-dengaran. Pasti hasilnya, maka hasilnya adalah pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan akan terjadi anak-anak. Ya, kita juga harus percaya, kita punya keyakinan yang teguh. Kalau keyakinan teguh atas kuasa Tuhan. Tuhan pasti tolong aku. Tuhan pasti akan mengadakan mukjizat dalam hidupku. Kalau
aku taat dengar-dengaran, kalau aku setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong. Anak-anak, pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan tidak akan pernah terjadi jika di dalam hati kita masih ada keraguan, masih ada kebimbangan terhadap kuasa Tuhan. Sama artinya, Tuhan tidak akan mengadakan mukjizat pada orang yang tidak percaya pada Tuhan. Kita baca Kitab Matius pasal 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Jadi anak-anak, apapun yang kita hadapi, masalah sebesar apapun, semustahil apapun, asal kita percaya, asal kita mempunyai keyakinan yang teguh akan kuasa Tuhan, asal kita taat dengar-dengaran pada firman Tuhan, maka kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Maka mukjizat Tuhan, pertolongan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Nah, anak-anak, firman sore hari ini sampai di sini dulu. Kita akhiri firman ini, anak-anak bangkit berdiri, kita pujikan Bapa, terima kasih. Tutup mata, tirukan tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu sore hari ini. Kami mau belajar untuk lebih percaya akan kuasa-Mu. Kami mau belajar untuk lebih taat dengar-dengaran akan Engkau, agar kami beroleh pertolongan, agar kami beroleh mukjizat Tuhan seperti ibu janda ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua, sertai kami sepanjang minggu ini. Pertemukan kami pada ibadah sekolah minggu depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Selamat sore anak-anak, Tuhan memberkati.